kita mau buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Anda. Oke. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, Anda dan saya maksudnya, mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, jemaat Tuhan, ketika Tuhan Yesus harus bangkit dan Dia kembali kepada Bapa, Dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya sendirian. Dia lihat, Yohanes berkata, dia lihat bahwa murid-muridnya sangat berduka cita. Murid-muridnya hancur hati karena kehilangan seorang guru yang mereka sayangi. Perpisahan di depan mata itu buat kita hancur hati. Saya di gereja ini, saya memegang beberapa pelayanan, salah satunya pelayanan kematian. Dan pelayanan kematian tidak pernah mudah. Entah itu kematian yang mendadak, ataupun kematian di mana kita punya waktu untuk kita say goodbye gitu ya. Karena ada beberapa kasus di mana yang akan meninggal ini punya waktu untuk say goodbye dengan keluarga. Tidak pernah mudah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kematian mendadak yes sangat menyakitkan. Tapi kematian di mana kita punya waktu pun untuk saling rekonsiliasi, melepaskan itu tidak pernah mudah. Nah, kejadian saat ini hampir mirip dengan itu. Yesus tidak mati, tetapi Dia akan meninggalkan murid-muridnya, Dia akan kembali ke surga untuk mengikuti kehendak Bapaknya. Saat itu murid-muridnya sangat hancur hati, berduka cita, takut, jadi satu. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Tuhan kita, Yesus kita, Dia tahu perasaan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin memasuki tahun baru ini dengan perasaan yang hancur hati mungkin, saya enggak tahu ada apa, tapi ada duka cita, ketakutan. Tuhan kita itu Tuhan yang tahu. Dan Dia mengatakan kepada murid-muridnya saat itu, aku tidak pernah meninggalkan kamu sendirian, aku akan memberikanmu penolong yang lain. Dan karena itu Dia mengirim Roh Kudus-Nya. Janji yang sangat indah, sangat relevan bagi murid-muridnya saat itu dan juga bagi kita. Karena mungkin saat ini kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Mungkin orang lain meragukan iman kita. Mungkin ada beberapa kesempatan yang lepas gara-gara kita mengikut Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus ini, Roh penghibur ini menghiburkan duka cita sementara kita. Memberikan kita sebuah sukacita yang kekal bahwa Tuhan kita pasti kembali lagi. Amin. Khotbah hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan ada beberapa tujuan. Yang pertama seperti ayat tadi, supaya Bapak dan Ibu sekalian, saya terutama, kita lihat Tuhan, kita lihat Roh Kudus sebagaimana harusnya Dia dilihat. Kita melihat Roh Kudus bukan sebagai kuasa, bukan sebagai fenomena, bukan sebagai Allah yang inferior, tapi kita melihat Roh Kudus sebagai Allah yang sejati. Dan yang kedua, bukan cuma lihat Bapak Ibu, kita mau kenal Roh Kudus lebih lagi, dimulai dari minggu ini sampai akhir tahun nanti. Dan bukan cuma kenal, kita mau mengalami Tuhan lebih lagi. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, siap? Siap, oke. Nah kita akan mulai dari yang paling dasar dulu bahwa kita harus melihat Dia. Nah bagaimana orang melihat? Mari kita lihat sama-sama bahwa kekristenan di seluruh dunia termasuk gereja ini kita mempercayai konsep atau doktrin yang namanya Trinitarian atau doktrin Trinitas atau doktrin trilogi atau Tritunggal. Nah mungkin pernah dengar ya salah satunya ya, entah itu Tritunggal, entah itu trilogi, entah itu Trinitarian, kita pasti pernah dengar. Nah apa sebenarnya ini? Doktrin ini berkata seperti ini, bahwa hakikat Allah menurut kepercayaan kita itu adalah 3 pribadi yang berbeda dalam satu esensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana setiap pribadi secara independen adalah Allah yang sempurna. Jadi Allah Bapa itu bukan sepertiga Allah. Allah Roh Kudus bukan sepertiga Allah. Tetapi mereka adalah 3 pribadi yang berbeda, independen dalam satu kesatuan. Oke, nah konsep ini saya tahu tidak mudah diterima.
Bukan cuma bagi kita, tapi bagi orang-orang yang di luar kita, di luar Tuhan terutama, mereka tidak mengerti konsep ini. Bahkan seringkali mempergunjingkan konsep ini, enggak apa-apa ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Yang penting kita melihat ini dengan sungguh-sungguh dengan benar. Nah, konsep satu di dalam kemajemukan, satu yang tidak satu ini dalam kekristenan itu sebenarnya tidak asing. Selain konsep Allah Tritunggal, Tuhan Yesus juga memberikan kita pengertian yang sedikit berbeda tapi hampir mirip lah untuk mempermudahkan kita menangkap gitu ya. Bahwa di dalam pernikahan Kristen, dua orang yang independen, pria dan wanita yang mandiri juga dikatakan akan menjadi satu. Betul enggak? Ya kan? Di dalam Alkitab kita lihat, karena itu seorang pria, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Demikianlah mereka tidak lagi dikatakan dua tetapi satu. Nah, hal ini tidak sama dengan konsep trilogi. Tapi paling tidak ini menolong kita ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa konsep satu yang majemuk itu tidak asing dalam konsep kekristenan. Dalam pernikahan Kristen, dua orang independen disebut sebagai satu kesatuan. Karena dosa dan karena kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri, manusia mencoba melogika-logikakan gitu ya konsep trilogi ini. Hal-hal ilahi yang tidak terselami oleh pikiran manusia dicoba untuk diselami. Dan itu mengakibatkan ada banyak konsep-konsep yang keliru Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas 3 aja supaya kita melihat sungguh-sungguh, oh konsep ini tidak benar, oh konsep ini salah. Dan ini hanya contoh aja, konsep yang keliru yang lain banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan 3 aja. Yang pertama, konsep yang bertentangan dengan konsep trilogi atau trinitas dalam kekristenan. Yang pertama konsep politeisme. Oke, konsep ini mengatakan Tuhannya orang Kristen itu adalah 3. Mereka berpendapat 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Masuk akal dengan pikiran manusia? Masuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kita mau kembali kepada Alkitab apa yang dikatakan. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan demikian. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sini sekali lagi dari kata-kata ehad yang artinya adalah satu yang majemuk. Seperti tadi dalam pernikahan. Pria dan wanita yang mandiri ketika menikah disebut sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. Satu yang majemuk. Oke, konsep ini sama sekali salah. Tuhan kita satu dalam 3 pribadi. Kekristenan tidak punya 3 Tuhan. Oke, paham Bapak Ibu jemaat Tuhan? Kita lanjut ya, yang kedua konsep yang bertentangan dengan konsep trilogi atau trinitas atau trinitarian adalah konsep modalisme. Atau mungkin Anda kenal dengan sabellianisme. Konsep ini mengatakan, benar sih Tuhannya orang Kristen itu satu, benar. Tapi Tuhan yang satu ini bisa menjelma menjadi 3. Tergantung waktu dan tujuan masing-masing. Jadi kadang jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus. Nah, kita kembali lagi ke ayat-ayat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan gitu ya. Ada beberapa peristiwa di mana 3 pribadi ini dalam satu frame yang sama. Tapi satu peristiwa yang paling jelas adalah di waktu Tuhan Yesus dibaptis. Dan ayatnya ada di Matius 3 ayat 16-17. Mengatakan demikian, setelah dibaptis, Yesus, perhatikan ya pribadi ini, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, siapa suara ini? Allah Bapa ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam satu peristiwa yang sama, Allah anak atau Tuhan Yesus dibaptis, Allah Bapa berfirman, mengeluarkan suaranya dari surga, dan Allah Roh Kudus turun seperti burung merpati. Peristiwa lainnya ada, Bapak Ibu cari sendiri. Karena khotbah hari ini dimaksudkan supaya kita ini
mencari gitu ya. Kita mencari, aku pengen kenal dia lebih lagi, aku pengen deket, aku pengen lihat dia lebih lagi. Karena itu pulang dari sini jangan cuma percaya apa yang saya katakan, tapi cari. Setahun ini cari, lihatlah, kenalah, alamilah Roh Kudusmu. Oke, ini konsep yang salah. Yang pertama tadi apa? Politeisme. Tuhan kita bukan tiga, Tuhan kita satu. Yang kedua konsep modalisme atau sapelianisme. Tuhan kita tiga pribadi dalam satu kesatuan. Bukan satu Tuhan yang bisa menjelma jadi tiga pribadi. Oke? Satu lagi konsep yang salah bertentangan dengan konsep Trinitas yang kita percayai adalah konsep Unitarian. Konsep ini mempercayai bahwa betul sih Allahnya orang Kristen ini satu. Tapi pribadinya bukan tiga, ya cuman satu. Konsep ini bukan cuma tidak mengakui Roh Kudus, tapi konsep ini juga tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Apa yang diakui bahwa Yesus Kristus ini utusan, Yesus Kristus ini nabi, apapun, orang kudus, guru. Pokoknya Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus bukan Allah. Tiga konsep ini, konsep yang keliru. Dan konsep lainnya yang keliru banyak Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini pun pengembangannya keliru. Banyak sekali, memang di akhir zaman akan semakin banyak penyesatan. Tapi paling enggak kita ini lihat siapa Allah yang kita percaya. Kita ini punya pengajaran yang benar ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tadi kita lihat sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus adalah Allah. Yang kedua, tujuan khotbah hari ini adalah mengenal. Alkitab mencatat beberapa fakta mengenai keilahian Roh Kudus. Kita siap ya, kita mau kenal Tuhan lebih lagi dan kalau mau kenal, mau enggak mau Bapak Ibu harus go to Alkitab gitu ya. Harus lihat Alkitab, baca Alkitab, lihat komentarinya, lihat devotionnya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal itu cuma melihat. Bapak Ibu tahu apa pengertian dunia, apa yang Kristen percayai. Tapi orang sekuler pun juga bisa mempercayainya. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa tahu sebagai pengetahuan. Tapi kita bukan cuma mau lihat, kita mau kenal. Dan kenal mau tidak mau kita harus kembali kepada Alkitab. Fakta Alkitab tentang keilahian Roh Kudus. Yang pertama, Alkitab menyandingkan Roh Kudus, Bapa dan Anak dalam sebuah kesetaraan. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan paling jelas gitu ya. Kita lihat dalam Amanat Agung. Saya tidak ada ayatnya, mohon maaf. Tapi Amanat Agung kita semua tahu lah ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setara Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab dan juga sering diulang-ulang dalam doa berkat. Bapak Ibu akan lihat. Maka terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik bagianmu dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Alkitab menyandingkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam satu kesetaraan. Tidak ada yang lebih rendah daripada yang lain, tidak ada sepertiga dari 3/3. Semuanya Allah yang utuh, Allah yang sempurna, dan mereka setara. Saya ngerti sekarang ini memang kita banyak sekali penggambaran Roh Kudus seperti burung merpati yang lembut gitu ya. Burung merpati yang manis, tapi nanti di minggu-minggu terakhir kita akan belajar juga bahwa Allah Roh Kudus tidak cuma digambarkan sebagai burung merpati. Di dalam Alkitab dia digambarkan sebagai angin yang keras, sebagai api. Dia punya kuasa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dia bukan cuma burung merpati yang lembut. Tapi dia juga maha kuasa. Kita akan belajar nanti. Yang kedua, Roh Kudus dan Allah seringkali disebut bergantian dalam referensi ayat yang sama. Satu ayat yang sama, satu peristiwa yang sama. Kadang-kadang disebut Roh Allah, kadang-kadang disebut Roh Kudus. Kadang-kadang disebut sebagai Roh Yesus. Jangan salah, Alkitab tidak membuat kesalahan. Tapi bagi Alkitab, bagi penulis-penulisnya yang diilhami oleh Roh Kudus, karena Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu satu setara, mereka merasa tidak perlu untuk buat semua sama gitu ya.
Nah, ayat yang paling jelas Kisah Rasul 5 ayat 3-4, peristiwa Ananias dan Safira. Jadi bagi yang belum tahu, saya mau cerita sedikit bahwa memang sewaktu itu di awal masa-masa pembentukan komunitas gitu ya, gereja begitu, ada masa di mana semua jemaat itu betul-betul sehati dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kalau mereka jual barang, mereka dengan sukarela, mereka kasih uang penjualannya, semua dikasih ke gereja, dan gereja akan menyalurkan, sewaktu itu belum ada gereja ya, sewaktu itu ke kaki rasul-rasul gitu ya, dan mereka akan menyalurkan kepada jemaat-jemaat lain yang memerlukan. Jadi pada waktu itu tidak ada yang kekurangan, karena mereka sama-sama saling menolong, saling menopang. Nah, pada waktu itu Ananias dan Safira, satu pasang suami istri ini, mereka jual tanahnya. Kemudian mereka mengatakan kepada rasul-rasul itu, kepada jemaat itu, bahwa ini aku mau persembahkan seluruhnya untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi ternyata mereka berbohong. Yang mereka kasih bukan seluruhnya tapi separuhnya. Dan firman ini berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukannya hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Padahal tadi disebutkan sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Tapi di akhir dikasih tahu engkau mendustai Allah. Bagi Alkitab, bagi penulis-penulisnya yang diilhami oleh Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Yesus semua setara. Dan cerita ini saya mau melenceng sedikit Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan tentang uang ya. Kalau ada yang merasa bahwa Ananias dan Safira ini dibunuh karena dibunuh sewaktu itu oleh kekudusan Roh Kudus karena mereka tidak menyerahkan seluruh hasil penjualannya, itu salah. Ini bukan soal uang. Budaya saat itu sungguh-sungguh menghargai dan menaruh penghargaan setinggi-tingginya kepada orang yang dermawan. Dan kalau orang itu menjual tanahnya kemudian memberikan 100% kepada jemaat, maka orang itu secara sosial akan dianggap dermawan dan mendapat penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya. Beberapa komentari menyebut bahwa sepertinya itu niat Ananias dan Safira. Mereka berniat berbohong demi citra rohani. Bukan soal uangnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi engkau melakukan apa yang salah demi citra rohani. Apa yang kelihatan di luar yang engkau mau capai, citra rohani apa, image rohani apa yang engkau mau capai dengan berbohong. Maka sebenarnya engkau tidak membohongi manusia, engkau tidak mendustai manusia. Tetapi engkau mendustai Allah. Engkau mendustai Roh Kudus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sampai sini Anda masih bersama saya? Masih oke? Semangat? Amin. Oke. Nah, tadi 2 poin tadi membuat kita lebih mengenal Allah, ya kan? Lebih kenal. Jadi yang pertama kita melihat, kedua kita mengenal Allah Roh Kudus. Yang ketiga kita mau mengalami Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan cuma dilihat, bukan cuma dikenal, tetapi Anda harus mengalami Roh Kudus. Dan ini yang gereja ini mau lakukan bersama-sama sepanjang tahun ini. Bahwa kita mengenal, mengalami, ditransformasi oleh Roh Kudus. Oke, yang ketiga, fakta tentang keilahian Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dan dia kekal. Karena itu jemaat Tuhan, kalau kita ibadah jam 10 di tempat ini, Roh Kudus ada di sini, maka Roh Kudus yang sama juga hadir di GMS Cempaka yang juga ibadah jam 10.
Dia Maha Hadir kan? Roh Kudus yang sama juga hadir di GMS Ngagel. Roh Kudus yang sama juga bisa melawat anak-anak Next Gen Kids dan teen kita yang juga ibadah di jam yang sama. Dan Roh Kudus yang sama melawat setiap gereja yang ada di belahan bumi ini. Padahal mereka ibadah di jam yang sama. Roh Kudus, Allah yang Maha Hadir. Dia juga Maha Kuasa. Tadi Ananias dan Safira Maha tahu. Dia tahu apa yang dirancangkan Ananias dan Safira di dalam hatinya. Di saat tak semua orang tahu, Roh Kudus tahu. Dan di masa-masa itu Roh Kudus begitu diinginkan, begitu kuat. Sehingga manifestasi kuasa dan kemuliaannya juga lebih-lebih saat itu. Karena itu ketika orang berbohong di hadapan Tuhan, langsung menerima akibatnya saat itu. Roh Kudus juga kekal, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tadi ayat kita baca Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia benar dan dia kekal. Dia menyertai murid-murid saat itu ketika Yesus naik ke surga. Dan dia ada menyertai kita saat ini, murid-muridnya, yang bahkan tidak pernah secara fisik bersama dengan Paulus. Kita tidak pernah secara fisik bersama dengan salah satu murid-muridnya Yesus. Kita bahkan tidak pernah secara fisik bersama dengan Yesus. Tetapi Roh Allah ini, Roh Kudus ini, mendampingi kita dari zaman itu sampai kita sekarang. Dan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan setelah kita, percaya dengan sungguh bahwa Roh Kudus pasti ambil alih kehidupan mereka. Doakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, doakan. Generasi ini yang katanya generasi penuh dengan kekurangan gitu ya. Mereka enggak tahan uji, mereka kurang manner, mereka kurang sopan, mereka enggak tahu yang benar. Doakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita doakan karena kita percaya. Kita mungkin sudah tidak ada nantinya. Tapi Roh Kudus ini ada selama-lamanya. Menyertai anak-anak kita. Membawa mereka, menginsyafkan mereka akan dosa. Dan terus menuntun mereka dalam kebenaran. Ketika saya tahu kebenaran ini saya lebih saya perlu Roh Kudus. Bukan cuma untuk saya. Tapi juga untuk orang-orang yang saya kasihi. Untuk orang tua yang belum mengenal Tuhan, doakan. Untuk keluarga yang belum kenal Tuhan, doakan. Karena kita percaya, kita tidak secara fisik ada sama mereka. Tapi Roh Kudus ada selalu untuk mereka. Yang keempat, fakta Alkitab tentang keilahian Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Roh Kudus pribadi ilahi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Roh Kudus bukan pribadi biasa. Roh Kudus bukan manusia super, tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Karena itu Alkitab mencatat Roh Kudus ini hadir berperan dalam proses penciptaan. Dikatakan Roh Allah melayang-layang saat itu. Dalam bahasa yang lain seperti mengerami, induk ayam mengerami gitu ya, mengerami siap untuk kelahiran penciptaan sewaktu itu. Yang kedua, Roh Kudus juga memberi inspirasi kepada para penulis untuk menulis Alkitab. Sungguh ajaib ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Alkitab ini ditulis oleh penulis yang bermacam-macam. Tapi mereka bisa menjadi satu kesatuan yang indah, kita jadi bisa mengerti. Karena Roh Kudus yang mengilhami mereka. Dan hari-hari ini juga ada banyak anak-anak Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus. Mereka menulis renungan-renungan, mereka menulis komentari, mereka menulis renungan-renungan harian, mereka menulis buku-buku rohani, mereka berkhotbah, semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, carilah pengajaran yang benar sekali lagi. Percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami anak-anak percaya ini. Tentu kita harus hati-hati ya, tentu saja kita harus hati-hati. Segala sesuatu yang kita dengar harus di-compare dengan Alkitab, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini. Gereja kita punya program devotion, di mana setiap kata-katanya sungguh-sungguh didoakan, dipikirkan dengan hati-hati.
Anda bisa mempercayai produk ini sebagai produk yang benar. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa setiap kata-kata yang ada dalam renungan yang beberapa menit saja tiap harinya ini diilhami oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, Roh Kudus melahirkan kembali, memimpin orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Ini masih Roh Kudus lakukan sampai hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita pikir ya, kalau Tuhan Yesus itu tidak terangkat naik ke surga misalnya, dia masih ada di sini sampai sekarang. Maka saya percaya kita sebagai manusia biasa, kita akan selalu ingin dekat sama Yesus. Masalahnya kita yang terbatas. Kita tidak mungkin 24 jam bersama dengan Yesus terus, ya kan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada kalanya kita harus bekerja, kita harus sekolah, kita harus ngantar anak, kita harus masak, ya kan. Kalau cuman Yesus seorang diri, maka kita pasti akan cepat lupa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesusnya ada, Yesus ngomong something, kita ingat. Tapi ketika Yesus pergi, kita juga lupa kan. Karena itu di ayat yang lain dikatakan adalah lebih berguna bagimu jika aku, ini Yesus ya yang mengatakan ya, adalah lebih berguna bagimu jika Yesus pergi. Karena kalau dia tidak pergi, maka penolong ini, Roh Kudus ini, Roh Allah yang hidup, yang maha tahu, yang maha hadir, maha kuasa dan kekal ini tidak akan turun. Tidak akan bisa menolong kamu, bahkan di saat-saat terkelammu, tidak ada yang tahu. Kau di kamar sendirian, kau menangis, kau hancur hati. Roh Kudus ini tahu. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus dalam perencanaan kita. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan mau berjalan sendirian. Jangan mau kalah terus. Karena saya tahu kita pun bergumul dalam kelemahan-kelemahan kita. Tiap tahun kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Tahun ini biarlah jadi berbeda. Biar kita sungguh-sungguh melibatkan Roh Kudus, mengalami Roh Kudus. Dan kita sungguh-sungguh ditransformasi kehidupan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Beberapa waktu yang lalu saya lebih tahu beberapa waktu sebelum Bapak Ibu tentang tema ini ya. Karena saya kan mesti mempersiapkan khotbah ini. Jadi memang saya diinformasikan lebih awal daripada jemaat mengenai tema tahun ini. Saya sangat excited dan saya teringat oleh satu anggota keluarga yang saya rasa perlu hidupnya ditransformasi oleh Roh Kudus. Gitu. Saya ingat anak ini, anak muda ini, dan saya doakan anak muda ini. Saya berkata, Tuhan aku mau, aku mengaminkan, aku pingin tahun depan dia sungguh-sungguh ditransformasi oleh Roh Kudus. Dan barusan ini saya punya argumen dengan anak muda ini, gitu ya. Dan argumennya belum selesai gitu, anak Gen Z ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan gitu ya, marah gitu, kurang sabar gitu. Saya dalam hati bilang, Roh Kudus, aku perlu kamu mentransformasi anak ini now gitu ya, segera lakukan gitu. Tapi Roh Kudus berkata dalam hati saya, I will do that, aku akan melakukannya, tapi aku mau mentransformasi kamu terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Anda lihat tema ini, transformasi by the Holy Spirit, dan Anda ingat seseorang yang perlu ditransformasi, Anda ingat sekeliling Anda yang tidak ideal, maka sesungguhnya yang Tuhan ingin transformasi terlebih dahulu adalah kamu. Bukan orang lain, bukan kondisinya, Anda dan saya. Kita orang percaya, kita anak Tuhan. Kalau kita belum serupa dengan dia, dan saya yakin kita belum serupa dengan dia sampai hari ini, kondisi tidak ideal, orang-orang di sekitar kita ini menjengkelkan, kita rasa mereka yang perlu Roh Kudus, tapi Roh Kudus berkata, you be transformed first. Kamu ditransformasi terlebih dahulu. Anda diubah terlebih dahulu. Anda alami dulu Roh Kudus. Anda serupa dengan Roh Tuhan dulu. Baru
kalau Anda dan saya ditransformasi, Anda bisa mentransformasi sekitar Anda. Karena Anda memancarkan terang Tuhan. Anda sungguh-sungguh jadi garam dan terang. Sekeliling Anda pun ditransformasi. Karena anak-anak terang bukan orang lain, tapi Anda dan saya.